Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa salatu ala rasulillahi wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du. Ya Alhamdulillah di hari Rabu yang diberkahi insya Allah ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Yang mana sekarang Alhamdulillah sudah masuk ke dalam bab isim. Yang mana sebelum kita lanjut materi, kemarin itu sudah ya. Kemarin ada tugas ya alhamdulillah banyak yang mengerjakan, ada sekitar 10 yang mengerjakan. Sebelum kita mulai lanjut materi, kita jawab dulu soalnya satu-satu. Nah, kemarin soalnya bentuknya Google Form, nggak tahu nilainya tumbuhnya gimana ya. Semoga aja memuaskan. Pertanyaannya ada 13. Kita mulai dari nomor satu. Nah, nomor satu. Nah, kemarin soalnya pilih kata yang merupakan isim dari pilihan berikut berdasarkan adanya tanwin. Nah, di sini nomor satu itu minta mana kalimat yang tanda isimnya adalah tanwin. Nah, di sini sebenarnya ada ya soal jebakan gitu. Karena di sini ada dua isim, Muhammadun sama Al-Madrasatu. Yang ditanyakan adalah isim yang ada tanwinnya, yaitu kalimat Muhammadun. Alhamdulillah ya betul 8 orang. Ada 2 orang menjawab jawaban salah. Yang ditanyakan adalah isim yang bertanwin. Jawabannya Muhammadun. Nah, biar kelihatan. Ini kelihatan Google Form-nya ibu-ibu. Kelihatan Ustadz. Nah, lanjut ke nomor 2. Insya Allah ABC-nya mah mudah ya. Nomor 2. Nomor 2 Alhamdulillah betul semua ini mah. Dalam kalimat kitabun, hadza kitabun mufidun. Kalimat kitabun termasuk isim karena memiliki tanda tanwin. Alhamdulillah betul semua. Betul semua, ya aman. Nah, nomor 3, kalimat madinatun adalah isim berakhiran tak marbutoh. Jika ditambahkan alif lam di awalnya, maka bentuknya menjadi, karena ada 4 pilihan. Nah, kan yang ditanyakan adalah kalau kalimat madinatun ditambahkan alif lam, maka jadinya seperti apa? Kalau pilihan nomor satu ini bukan alif lam, ini ditambahkan lam saja. Ini lam harap jar, jadi lima dinat ya. Jadi nomor satu salah. Nomor dua juga salah karena ini tidak ditambahkan apa-apa. Nah, jawabannya adalah antara nomor 3 dan nomor 4. Nah, yang membedakan nomor 3 dan nomor 4 adalah akhir kalimatnya. Nomor 3 atau jawaban nomor C adalah al-madinatu dan jawaban nomor D adalah al-madinatun. Yang betul adalah jawaban nomor C. Karena ketika kalimat yang bertanwin seperti madinatun itu ditambahkan alif lam, maka tanwinnya akan hilang. Maka akan dibaca menjadi al-madinatu dan tidak akan dibaca al-madinatu. Dikarenakan tanwin dan alif lam itu saling bermusuhan. Tanwin dan alif lam itu tidak akan ada dalam satu kalimat. Jadi kalau mau alif lam ya gak usah pakai tanwin. Kalau pakai tanwin jangan pakai alif lam. Oleh karena itu ketika Madinatun diberikan alif lam, maka dibacanya menjadi al-Madinatu. Alhamdulillah ada 7 orang yang betul. Ada 2 orang yang jawabannya agak salah dan satu tidak dijawab. Selanjutnya
Di antara tanda isim pasti adalah, maksudnya tanda isim yang pasti membuktikan kalimat tersebut adalah isim. Karena minggu kemarin kita jabarkan bahwasanya tanda isim dari 8 hal tersebut dibagi dua, ada yang pasti dan ada yang bisa jadi atau mungkin. Nah, yang tanda isim pasti adalah tak marbutoh. Nah, nanti kita jelaskan lagi. Kemudian selanjutnya kalimat yang diakhiri tak marbutoh seperti kalimat martabatun, jika ditambahkan domir kaf di akhir maka tulisannya menjadi, ini pembahasan kemarin juga, ketika ada isim diakhiri tak marbutoh belum di mute, tolong katanya di mute dulu. Seperti pembahasan minggu kemarin, di pertemuan kemarin terakhir sebelum bubar, dibahas nomor 5 ini. Kalimat martabatun, kalimat yang ada tar marbutoh di akhir seperti martabatun, jika setelahnya atau bersambung isim yang berta marbutoh dengan domir kaf atau dengan isim domir apapun, maka tulisannya akan menjadi seperti ini. Martabatuka. Maka taknya akan dipecah, taknya akan kembali terbuka, tidak tertutup, tidak bulat seperti nomor satu. Martabatuka, nah ini jelas tulisan salah. Kalau B ini taknya dihilangkan juga salah. Yang betul adalah taknya dibuka kembali. Seperti ini tulisannya martabatuka. Yang asalnya taknya bulat, ketika bersambung dengan isim domir maka akan menjadi terbuka. Nah, tidak bisa bersambung dengan tak bermutoh, tidak bisa bersambung antara tak marbutoh dalam isim domir dan isim domir, ini jawaban yang salah. Karena yang betul adalah bisa. Alhamdulillah 9 betul dan satu mungkin lupa. Nah, nomor 6 juga alhamdulillah ini betul semua. Mana dua kalimat yang merupakan isim? Baitun kataba ala madrasatun. Betul, madrasatun dan baitun. Nah, kemudian nomor 7, dalam kalimat qaraat thalibu darsan jadidan terdapat tiga kata yang termasuk isim. Yang bukan isim adalah ya betul qara'a, karena qara'a nanti masuk ke dalam fiil. At-thalibu masuk ke dalam isim dikarenakan kalau kita lihat, hmm, ada alif lamnya dan alif lam ini tanda isim. Darsan juga isim, tandanya ada tanwin. Jadidan juga isim, ada tanwin. Satu-satunya dari empat kalimat ini yang tidak memiliki tanda isim adalah qoro'a. Oleh karena itu qoro'a bukan isim. Nomor 8 kalimat muslimatun. Nah, dalam kata muslimatun selain tanwin dan tak marbutoh, apa yang menunjukkan bahwasanya isim? Nah, kemarin kita belajar tanda-tanda isim. Nah, tanda isim yang dimiliki muslimatun selain tak marbutoh dan tanwin apa saja? Ya, yang betul B, diawali oleh mim. Karena diawali mim adalah salah satu tanda isim. Diakhiri domah ini bukan tanda isim. Diawali fatah juga bukan tanda isim. Beralif lam tanda isim, tapi dalam kalimat muslimatun tidak ada. Alhamdulillah 9 betul, satu jawab. Nah, nomor 10 alhamdulillah betul semua. Dalam kalimat dakholatil midul fasla, mana yang merupakan isim dan tandanya? Betul, tilmid karena ada alif lam. Al-paslu, ya betul isim. Tapi alasannya bukan karena diakhiri oleh lam. Alasannya adalah karena diawali alif lam. Nomor 10, kanat Zainabu fil maktabah. Mana yang benar? Itu jawabannya adalah A. Al-maktab sama Zainab.
Nomor 11. Nah, ini soal penerapan praktek. Dalam kalimat wa'id ola robbuka ada berapa jumlah kalimat isim yang memiliki tanda tanwin dan alif lam. Jadi nomor 11 yang ditanyakan adalah isim mana mana saja yang merupakan isim tapi dengan tanda alif lam dan tanwin. Maka jawabannya ada 5. Satu, kalimat lil malaika. Ya, kayaknya belum dijelaskan kemarin lupa. Alif lam. Hmm. Seperti kalimat al-malik. Ketika alif lam itu bersambung dengan harap jar, min fi'ila ala kali, nah bersambung dengan li, lam harap jar, maka yang terjadi pada alif lam setelah dia bersambung dengan harap jar adalah alifnya jadi hilang. Yang asalnya al-malak, malaikat, mufradnya al-malak, ketika bersambung dengan lam harap jar, maka dibacanya akan menjadi lil malak. Jadi alifnya gak ada, alifnya hilang. Ketika bersambung dengan harap jar li, ini khusus li saja. Harap jar kan ada min, fi, ila, ala, ka, li, bi, an, hatta, dan seterusnya. Nah ini khusus bagi li saja. Ketika li bertemu dengan alif lam, maka yang terjadi adalah alif yang ada dalam alif lam itu hilang. Sehingga langsung li harap jar itu bersambung dengan lam dari alif lam. Nah, sehingga lil malaikah ini salah satu isim tandanya adalah diawali oleh alif lam. Tapi alifnya gak ada dikarenakan ini bersambung dengan harap jar, dengan lam harap jar. Ketika alif lam bersambung dengan li harap jar, maka alifnya dibuang. Seperti ini. Jadi lil malaika. Nah, ini satu yang beralif lam. Ini jailun tanda isim yang kedua jailun ada tanwin. Kemudian yang ketiga al-ardi. Kemudian yang keempat khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Nah, jadi satu, dua, tiga, empat, lima. Isimnya hanya ada lima dalam dalam kalimat ini, dalam ayat ini. Isim yang diminta yang bertanda tanwin dan alif lam hanya ada lima. Satu al-malaikah, jailun, al-ardi, khalifah, dan ad-dima. Setelahnya kita tidak menemukan isim yang memiliki tanwin dan alif lam. Alhamdulillah. Ada yang jawab 4, ada yang jawab 5, ada yang jawab 3. Nah, jawabnya seperti ini 5 ya. Ini betul Bapak. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 12. Ini pertanyaan seputar harap. Jadi murojaah. Jawaban yang betul adalah 12. Kola, ya satu harap nida. Kemudian ada harap jar. Ya harap nida. Ba harap jar. Falamma dihitung atau tidak lupa. Ada chat dari uminya Arisa. Mana Arisa? Rumah enak ada sama. Eh, Jakula kan. Ya kita hitung bareng-bareng. Nah, jadi di ayat ini ada pertama huruf ya, harap nida. Kedua bi, ke, selanjutnya fa, selanjutnya bi harap jar, selanjutnya alam, harap jazm, kemudian selanjutnya ada inna. Inna ketika bersambung dengan ya domir, maka dibacanya jadi inni. A'lamu ghaibas samawati wal ar wa a'lamu
ma, wa, ma. Ada berapa tuh total? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Satu lagi mana? Wa a'lamu ma tubaduna wa ma kuntum taktumun. Oh, Lama, lama. lama. Oh iya lama ya. Oh, lama. Pak satu, lama satu. Nah, seperti itu. Jadi ada 12. Bentar lagi ini. Nah, tapi nanti ketika kita masuk ke isim ya, nanti ma yang seperti ini ada ma. Kalau kita belajar kemarin kan ma itu masuk ke dalam harap, harap jaz apa masuk ke dalam harap nafi. Nah, nanti setelah mempelajari isim ternyata ada juga isim yang berbentuk ma seperti ini. Nah, nanti setelah ini kita bahas sebentar. Tapi untuk sekarang ya anggap aja ini harap karena kita belajarnya ma adalah harap. Betul 12, ada dua yang jawab 16, 12, ada dua yang 6, dua yang 7, ada 194 ini kok banyak dihitung satu-satu kayaknya beliau ya. Ada 10, ada 13, 8, macam-macam lah. Terakhir, ada berapakah jumlah isim yang memiliki tanda tanwin, tak marbutoh, dan alif lam? Jadi ini nambah tanwin, tak marbutoh, dan alif lam. Jawabannya ada 6. Ya betul, ada 8 orang jawab 6. Ada yang 2. Jadi jawabnya diminta angka aja ya. Tidak perlu detail. Karena nanti gak akan nilai. Wa idh qulna lil malaikati sujudu. Wa idh qulna dukhulu hadhil qaryah, satu al qaryah, dua coret-coret. Wa idh qulna hadhil qaryah, kemudian fakulu minha haitsu syi'tum ragadan, kemudian wadkhulul baba, kemudian setelahnya sujadan, setelahnya khittah, kemudian setelahnya al-muhsinin. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Betul, ada 6 isim. Ya, sekian pembahasan dari latihannya. Ada yang mau ditanyakan dulu ibu-ibu sebelum kita lanjut ke materi? Halo? Cukup, Ustadz. Ya, kalau cukup, bismillah kita lanjutkan. Nah, kita, Kemarin katanya mau dikirim lagu Isin, belum ya Ustadz ya? oh iya lupa, ada sebenarnya kemarin tuh di lagu yang dulu pernah dikirim itu sebenarnya ada tanda isimnya. Tapi kita nyanyikan dulu sebentar, biar apa nyanyikan sebentar. Saya setel dulu lagunya. Mana ya? Sebentar. Ustadz aja yang nyanyi tuh. Nggak bisa. Mana tanda isim? Nah ini. Hmm. Nah, jadi tanda isim. Nah, jadi tanda isim tadi lagunya kayak gitu. Gimana lupa? Tanda isim. Tanda isim jumlahnya ada 8. Makmi mu'al tanwin. Ini tanwin ya.
Makmi mu'al tanwin dan nida di depan harap nasob harap jar serta idofah tanda yang terakhir itu tak nah ini liriknya ada di sebelah tanda ini Arab Arab pegon ya tanda isim jumlahnya ada delapan makmi mu'al tanwin dan nida di depan harap nasob harap jar serta idofah tanda yang terakhir itu tak marbutoh. Itu tanda isim. Jadi lagunya apa itu ya? Apa lagunya ya? Mustafilun, mustafilun, mustafilun. Tanda isim jumlahnya ada delapan. Makmi mu'al, tanwin dan nida di depan. Harap nasob, harap jar serta idofah. Tanda yang terakhir itu tak marbutoh. Nah, itu tanda isim. Yang mana minggu kemarin kita mempelajari empat tanda isim, makmimu, al, tanwin, makmi, mana? Nah, minggu kemarin kita membahas empat tanda isim, makmimu, al, tanwin, dan tak marbutoh. Yang mana dari tiga ini, dari empat tanda ini, tiga ini adalah tanda pasti. Al diawali, mana tadi? Aman-aman. Putus-putus nggak dari tadi? Tes, tes, tes. Loh, ibu-ibu aman dari tadi putus-putus atau enggak? Putus-putus, Ustadz. Sinyalnya padahal udah di tempat yang bagus ini tuh. Jadi ya, one kalau putus-putus mah. Ya, begitulah Kalimantan. Aman, 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 aman. Lanjut. Ya, bismillah, kita lanjut. Nah, kemarin kita mempelajari empat tanda isim. Diawali oleh makmimu atau diawali oleh huruf mim. Seperti diperhatikan di sebelah, maghrib, masyrik, ini semua isim yang diawali oleh mim. Tapi, seperti yang kemarin, minggu kemarin dijelaskan, ini bukan tanda pasti. Ini tanda biasanya. Karena tidak semua yang diawali mim, diawali ma, mi, mu, itu adalah isim. Nah, ini tanda biasanya. Nah, kemudian yang tiga ini adalah tanda eh tanda pasti. Nah, begitu. Nah, kalau al tanwin dan tak marbutoh ini adalah tanda pasti yang mana ketika kita menemukan salah satu dari yang tiga, baik itu alif lam ataupun tanwin ataupun tak marbutoh dalam sebuah kalimat, maka kita bisa pastikan, maka kita bisa langsung nyatakan ini adalah isim. Ini ada alif lam, oh pasti isim. Ada tak marbutoh, pasti isim. Ada tak marbutoh, pasti isim. Nah begitu, karena ini adalah tanda pasti. Sedangkan yang diawali makmimu ini kita belum bisa yakin. Belum bisa langsung katakan ini adalah isim. Karena ada beberapa kalimat, ada beberapa huruf yang diawali oleh mim. Seperti min. Ini kan ada yang diawali mim. Min. Kemudian mud, munzu. Meskipun diawali mim, tapi dia adalah harap. Begitu pula di sini ada ma, diawali mim. Dia adalah harap, bukan isim. Nah, oleh karena itu mim adalah tanda isim, tapi bukan tanda pasti.
kebanyakan yang diawali mim adalah isim, tapi tidak semua. Nah, itu minggu kemarin yang putus-putus minggu kemarin juga ya, Afwan. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, tanda isim. Tanda isim yang selanjutnya kita bahas 4 lagi. Didahului oleh haraf jar. Nah, didahului oleh haraf jar. Ini kali kata apa? Haraf jar min fi'ila ala kali bi'anahta. Nah, didahului haraf jar ini juga bukan tanda pasti. Dikarenakan nanti setelah harap jar bisa jadi setelah harap jar datang harap lagi. Bi annalahum wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum. Karena setelah harap jar bisa jadi datang harap jar lagi apa bisa jadi datang harap nasob. Didahului harap jar min fi'ila ala min rabbihim ala Muhammadin ilal masjidi an solatihim. Jadi harap jar ini masih tanda tanda biasanya. Nah, bisa harap jar ini menjadi tanda pasti. Bisa harap jar ini kita yakin bahwa setelah harap jar itu adalah isim. Kalau misalkan setelah harap jar tersebut bacaannya adalah in, a, aini, ina, i, ati atau atin. Ini maksudnya jar ya. Jadi setelah harap jar perhatikan kalimat setelah harap jar, perhatikan kalimat apa harokat akhir kalimat setelah harap jar. Apakah salah satu dari yang ini? In, a, aini, ina, i, ati atau atin. Misalkan seperti ini. Ala Muhammadin ini diakhiri oleh in. Nah, berarti ini ketika setelah harap jar menemukan kalimat kemudian di akhir kalimat tersebut dibacain, dibaca kasroh, baik itu kasroh tanwin ataupun kasroh biasa, nah maka ini adalah harap jar. Maka kalimat tersebut adalah isim. Begitu pula ilal masjidi. Setelah ila kita menemukan al masjidi, menemukan kalimat al masjid. Oleh karena itu bisa kita pastikan al masjid ini adalah isim. Karena didahului harap jar dan diakhiri oleh harokat kasroh. Karena ini jadi harap jar kalau mau dijadikan tanda pasti isim itu harus kalimat setelahnya itu diakhiri oleh harokat kasroh, fathah, aini, ina maksud aini itu seperti ini. Ila, kemudian setelahnya ada aini. Mus, lima ini. Ila muslima ini. Nah, ini yang dimaksud dengan aini. Jadi diakhiri oleh aini. Ila muslima ini. Nah, itu berarti muslima ini adalah isim tandanya harap. Putus-putus lagi ya. Yes. Ya, lanjut bismillah. Nah, itu jadi harap jar bisa menjadi tanda pasti kalau misalkan setelah harap jar kalimahnya itu diakhiri oleh salah satu dari iin, aini, ina, i, ati atau atin. Karena itu fungsi harap jar membuat kalimat setelahnya dibaca kasrah. Iin, a, aini, ina, i atau ati, ati. Itu harap jar bisa menjadi tanda pasti isim kalau misalkan setelahnya adalah iin, aini, ina, i, ati, atin. Muslimaini, ilal muslimaini, ilal muslimina, atau diakhiri oleh i, hada, akhi, ati atau atin.
Kemudian selanjutnya tanda isim yang selanjutnya adalah didahului oleh harap nida. Ini juga harap pasti. Ini tanda pasti. Ketika menemukan kalimat didahului harap nida, ya kita langsung ke Quran misalkan. Nah, tes. Kita ke surat apa yang diawali ya? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Surat Al-Maidah ayat 1. Ya, kelihatan Al-Qur'annya Ibu-ibu? Nah, di sini kita akan katakan bahwasanya ya atau harap nida merupakan tanda pasti sebuah isim. Oleh karena itu kalimat setelah ya itu bisa dipastikan isim. Kita menemukan di sini ya ayyuha. Di sini setelah ya ada kalimat ayyuha. Oleh karena itu ayyuha ini adalah isim. Tandanya didahului oleh harap nida. Karena harap nida itu hanya ya. Ayyuha ini tidak termasuk harap nida. Ayyuha ini masuk ke dalam isim. Tandanya didahului oleh ya. Ya merupakan tanda pasti isim. Apapun kalimat didahului oleh ya, maka dia masuk ke dalam isim. Masuk ke dalam tanda tanda pasti. Nah, harap jar tanda pasti kalau memenuhi syarat. Kemudian harap nida